Oke, sekarang kita akan lanjut pembahasan tentang R-nya. Saya akan ambil materinya itu dari halaman 25, 3.2 ya, tentang bekerja dengan data gitu ya. Nah, sebagaimana yang udah saya informasikan sebelumnya, data di R itu ada yang berbentuk single value, ada yang berbentuk vektor, dan juga nanti ada yang namanya itu adalah data frame ya, atau table gitu. Kita akan bahas satu persatu. Pertama single value dulu. Ini single value ini mungkin yang udah paling sering kita cobain ya dari kemarin ya. Misalkan A-nya itu 100, terus B-nya itu sama dengan 10, B-nya misalkan adalah ya gitu ya. Nah ini nih adalah single value. Ini kalau kita run masuk di environment-nya seperti ini. Ini single value. Nah kalau vektor apa? Vektor adalah kumpulan dari single value gitu ya, yang kita definisikan menggunakan perintah C kurung buka kurung tutup. Contoh misalkan di sini tinggi badan berisi angka misalkan 164, terus 149, 80, 4, 153, 90, 9, 99, 86, 158, dan 197. Kalau saya eksekusi, nah kita lihat ya di environment udah muncul nih tinggi badan. Kalau saya pengen lihat isinya, eksekusi di sini, kita lihat ya kumpulan dari uh, banyak single value gitu ya. Jadi beberapa single value kan jadi vektor. Ini istilah lainnya mungkin array gitu ya. Vektor atau array sama saja gitu. Nah, mungkin teman-teman perhatikan ya. Ini di sini ada angka 1 nih dalam kurung siku gitu ya. Ini maksudnya apa sih satu ini? Nah, satu ini menandakan uh, elemen keberapa dari vektornya. Jadi 164 itu adalah elemen pertama gitu. Ini kalau teman-teman perhatikan ya, ini saya coba bikin seperti ini gitu ya, biar lebih kecil. Terus nih saya ulangi lagi, saya panggil tinggi badan. Nah, ini ada angka 1 sama 7 sekarang. Artinya apa? 164 itu adalah elemen pertama. Elemen kedua, 3, keempat, kelima, keenam, dan baris berikutnya ini adalah elemen ketujuh. Jadi untuk memudahkan teman-teman untuk menghitung dia elemen berapa. Ini kalau saya quiz lagi ke sini, terus saya coba panggil tinggi badan. Nah, ini mulai kelihatan ya. Ini yang ketujuhnya di sini, ini yang pertama di sini. Itulah gunanya angka dalam kurung siku ini. Nah, kita juga bisa memanggil elemen-elemennya. Contoh misalkan saya pengen tahu di badan untuk elemen pertama 164 gitu ya, sama dengan ini nih elemen pertama. Kalau pengen elemen ketiga dapat 180 ya. Tuh. Jadi nanti saya bisa cek ya elemen-elemen. Misalkan saya pengen tahu elemen ke 8 sampai 11. Nah, dapat nih 8 dan 11. Jadi pakai titik 2 ya. 8 sampai 11 berarti urutan dari 8 sampai ke 11. Atau teman-teman pengen tahu di badan untuk data kedua, kelima, dan ke-10. Nah, ini jangan lupa dipakai C ya. Kurung siku, C, kurung buka kurung tutup, isinya 2, 5, 10. Ini kalau di enter, lalu yang kelima, yang ke-10. Gitu. Ini untuk vektor. Nah, karena vektor ini isinya adalah numerik, kita bisa lakukan operasi aritmatika. Contoh misalkan badan
saya kurangi dengan 100 gitu. Kalau kita eksekusi dapat hasilnya ya. Kalau misalkan kita kalikan 2 gitu ya, dapat hasilnya nih. Nah sekarang untuk vektor sendiri ya, kita ini punya beberapa fungsi gitu ya, beberapa fungsi yang berguna untuk vektor gitu. Apa aja? Salah satunya contoh misalkan min ya, hitung rata-rata dari tinggi badan, nih dapat hasilnya ya. Atau yang lain misalkan sum tinggi badan, kemudian tinggi badan. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu min tinggi badan ya, minimumnya berapa, maksimumnya berapa, bisa ya. Kalau misalkan sih ada range itu untuk melihat minimum sama maksimumnya. Ada juga namanya length itu untuk melihat di vektor itu ada berapa banyak sih. Jadi kalau di kan ada 11 ya, ada 11 nih tinggi badan. Itulah kegunaannya. Kalau misalkan pengen lihat variansinya ya, variansi secara statistik apa, standar deviasi gitu ya, bisa juga. Lalu teman-teman juga pengen ngelihat misalkan tolong dong diurutin gitu ya, dari yang terkecil terbesar gitu, kita pakai sort di badan. Nah lalu berikutnya kita akan coba menggunakan beberapa fungsi lain yang berguna gitu ya saat kita menggunakan CR ini gitu. Ini ada satu fungsi khusus gitu ya yang sering saya gunakan, yaitu untuk generating sequence. Contohnya misalkan ya, saya pengen membuat generate dari 1 sampai 10. Nah itu bisa dengan cepat menggunakan 1.210. Ini kalau kita run dapat nih hasilnya dari 1 sampai 10. Misalkan ini saya definisikan sebagai nomor itu sama dengan 1 sampai 10. Jadi nanti kalau kita panggil apa namanya hasilnya ini nomor 1, ini dapat ya 1 sampai 10. Ini kita juga bisa ngitung kumulatif sumnya dengan cara sum nomor 1. Nah ini ya, ini kumulatifnya, jadi 1 tambah 2 sama dengan 3, 2 tambah 3, ini jadi 1 tambah 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 dijumlah, 1, 2, 3, 4, 5 dijumlah. Ini kumulatif kumulatif sumnya ya, menggunakan perintah sum. Nah ini kan kalau generating sequence-nya itu berurut ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10. Kalau kebalikan gimana? Bisa nggak sih saya bikin misalkan si nomor 2 gitu ya, kebalikan gitu ya, bukan 1 sampai 10 tapi 10 sampai 1. Bisa aja dibaliknya 10 sampai 1 ya. Terus kita coba cek nanti gimana hasilnya. Nah gitu ya, udah kebalik tuh 1 sama nomor 2 gitu. Nah ada juga generating sequence itu kalau dia itu jedanya gitu ya, atau selisihnya antara 1 sama 2 itu tuh custom gitu ya. Kalau ini kan selisihnya 1 nih, 1. Nah gimana kalau selisihnya itu custom gitu, nggak 1 tapi misalkan sekian gitu ya. Nah itu bisa, misalkan nih saya pakai nomor 3. Nah perintah itulah menggunakan sec ya, sequence ini. Misalkan saya mulai dari angka 1
saya akhiri 10, lalu saya pengennya itu adalah jedanya gitu atau selisihnya adalah 0,4 ya. Jadi ini ya, mulai dari 1 akhirnya 10, endingnya itu 0,4. Kita akan lihat hasilnya gimana kalau kita eksekusi ya. Nah, jadi 1, 1,4, 1,8, 2,2 dan seterusnya sampai nanti endingnya di mana. Nah, ini kalau teman-teman lihat ternyata dia tuh nggak endingnya di 10 karena terakhirnya itu di 9,8 ya, itu nggak masalah gitu. Nah, gunanya apa sih ini? Nah, ini nih gunanya nanti suatu saat akan berguna kalau kita memang membutuhkan macam pelabelan tertentu yang menggunakan sequence. Nah, lalu berikutnya ini saya akan membahas tentang random sampling dari suatu vektor ya. Saya akan membahas tentang random sampling dari suatu vektor. Misalkan gitu ya, kita udah punya tadi nih ya nomor 1. Nomor 1 itu adalah angka dari 1 sampai 10. Nah, misalkan aja ya, saya pengen melakukan sampling secara acak gitu ya. Tolong dong ambilin 3 angka dari 1 sampai 10, tapi yang acak. Nah, caranya gimana? Nah, kita bisa menggunakan perintah namanya sample. Gitu ya. Sample, tolong ambil dari nomor 1 sebanyak 3. Lalu berikutnya ada perintah replace. Replace itu maksudnya apa? Kalau kita bikin true, maka dia diperbolehkan untuk mengambil angka yang sama. Gitu ya. Kalau kita bikin false, artinya apa? Tidak boleh ada angka yang sama gitu. Ini contoh misalkan saya bikin false ya. Dapat tuh. Sampling kita berarti nomor 2, 3, dan 7. Ini kalau kita run lagi, pasti hasilnya beda-beda gitu ya. Namanya juga random sampling. Ini kalau saya bikin true, nah ini ada kemungkinan nanti dia hasilnya ada yang sama ya. Nah, ini akan berguna banget kalau kita pengen ngambil sampelnya itu lebih besar dibandingkan awalnya gitu. Contoh tadi nomor 1 itu kan isinya adalah 1 sampai 10 ya. Misalkan saya pengen bikin sampling ininya bukan 10, 15. Jadi boleh ada yang berulang. Ini kalau saya run, nah gitu ya. Yang 10 berulang nih. 7 juga berulang. Ya. Jadi memang bisa seperti itu. Nah, lalu saya pengen kasih tahu juga gitu ya. Ini contoh nih misalkan nih. Di R itu ada library bernama random names gitu. Random names. Nah, ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengenerate nama-nama orang gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa install packages namanya random name ya. Nanti diinstal dulu, nanti kalau udah teman-teman tinggal panggil lagi nih paketnya. Nah, contoh di sini saya pengen bikin variabel nama orang dengan random names, tolong dibikin gitu ya. Nama orang sebanyak 20 gitu. Ini kalau saya kan namanya apa aja, nah ini dapat nih 20 orang nih. Di Sandoval sampai Royan gitu ya. Nah, di sini misalkan saya pengen bikin ini ya. Tolong dong ambilin sampel gitu ya. Nama orang banyak 5, lalu tesnya itu sama dengan false gitu ya, yang berarti yang berulang. Jadi ini kalau di run hasilnya adalah ya 5 orang ya. Nah, lalu berikutnya ada fungsi juga yang berguna gitu, yaitu fungsi repeat. Maksudnya fungsi repeat itu apa sih? Jadi ada apa? Kadang-kadang ya kita ingin melakukan repetisi gitu ya. Repetisi sebanyak berapa kali. Tuh. Contoh misalkan saya pengen bikin nih perintahnya rep ya. Repeat itu rep. Misalkan tulis angka 5 sebanyak 3 kali gitu. Ini kalau kita run ini nih. Dia akan tuliskan angka 5 sebanyak 3 kali. Atau tuliskan angka 15 sebanyak
33 kali. Jadi alih-alih kita nulis sekian banyak ya, sekian kali, cukup pakai rep ya gitu. Ini akan berguna banget kalau nanti teman-teman ingin melakukan sesuatu gitu ya, membuat suatu fungsi tertentu. Ini berguna banget. Nah, mungkin sekian dulu untuk sampai vektor. Berikutnya kita akan bahas tentang data frame di video selanjutnya. Silahkan komen jika ada pertanyaan. Sampai berjumpa.